Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka pun harus rela diberi sanksi untuk menyapu jalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat kembali menggelar razia masker di kawasan Sabang, Jakarta. 33 pelanggar ditindak oleh petugas lantaran tidak menggunakan masker sesuai aturan. Mereka mendapatkan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Dengan adanya operasi ini diharapkan dapat menekan angka penularan COVID yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada juga cara penggunaannya yang tidak sesuai. Kan ada yang denda administrasi. Total tadi berapa, Bang? 33 untuk pelanggarnya. 33. Pemirsa, hari ini kantor Samsat Jakarta Timur ditutup lantaran kegiatan penyemprotan disinfektan. Selama penutupan, pelayanan kantor Samsat Jakarta Timur dialihkan ke gerai Samsat lainnya di Jakarta. Petugas Palang Merah Indonesia menyemprotkan disinfektan di seluruh bagian kantor Samsat Jakarta Timur pada Rabu siang, mulai dari tempat pelayanan pengurusan surat-surat hingga ruangan perkantoran. Penyemprotan dilakukan karena tempat pelayanan Samsat merupakan ruang publik yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu cemas akan tertular COVID-19 jika mengurus surat-surat di kantor Samsat. Penutupan dilakukan 1 hari kemudian mengikuti jadwal libur bersama. Selama penutupan, pelayanan Samsat Jakarta Timur, masyarakat bisa beralih ke Samsat Jakarta Barat, Selatan, Utara, dan Pusat, serta gerai Samsat terdekat. Pemirsa, hasil uji klinis tahap 3 obat COVID-19 buatan Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara bermasalah. Hingga kini, Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin edar terhadap obat tersebut. Obat COVID-19 buatan peneliti Universitas Airlangga, BIN, dan TNI Angkatan Darat sudah memasuki uji klinis tahap 3. Fase ini merupakan fase terakhir untuk menilai validitas obat. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM belum dapat memberikan izin edar kepada obat ini. Sebab faktor keamanan dan efek samping obat masih harus diuji coba. Komposisi obat juga masih harus diperbaiki. Dari Ristekrim, tenaga kita ini bisa melakukan penelitian yang kredibel. Ini diajukan untuk mendapat izin melakukan uji klinik atau yang disebut dengan PPUK ya, persetujuan pelaksanaan uji klinik, ya itu pun juga ada, artinya adalah protokol dan melakukan uji klinik itu juga sudah bersama-sama dengan Badan POM tentunya. Nah, setelah dilakukan proses uji klinik, Badan POM sesuai dengan tata cara uji klinik yang baik melakukan inspeksi, ya, melakukan monitoring, melakukan inspeksi apakah pelaksanaan uji klinik ini dan hasil yang didapatkan itu sesuai dengan kaidah protokol, ya, sesuai dengan kaidah uji klinik yang baik tentunya, ya, sesuai dengan aspek misalnya parameter-parameter yang sudah ditetapkan sebagai inclusion, sebagai exclusion, sebagai yang dimasukkan, sebagai yang tidak masuk ke dalam aspek risetnya, gitu ya. Itu yang harus diikuti dengan baik. Nah, dikaitkan dengan uji klinik dari obat kombinasi, judul lengkapnya mungkin bisa dilihat ya di belakang ya. Ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya kritikal, major, minor, ya. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut, ya, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan, ya. Dan itu menjadi perhatian dari Badan POM. Sebagaimana pelaksanaan uji klinik pada umumnya, saya kira nanti akan lebih dijelaskan pada profesor yang mendampingi saya di sini. Ada hal-hal yang harus dilaporkan, dikoreksi, disampaikan pada yang memberikan izin, kemudian ada memberikan, jadi yang memberikan izin memonitor, menginspeksi, mengkoreksi, dan nanti tentunya ada perbaikan harus disampaikan kepada yang memberikan izin uji klinik tersebut, yaitu Badan POM dalam hal ini yang monitor. Saya kira Pak Kasat dalam hal ini sudah kami laporkan semalam, jadi bukan hanya tadi, kami sudah berbicara, sudah melaporkan.
dan beliau sangat mendukung untuk memperbaiki berbagai koreksi-koreksi kritikal yang sudah kami sampaikan dan juga berbagai temuan lainnya sehingga uji klinik ini bisa kita lanjutkan sehingga kita mendapatkan tentunya proses dan nanti hasilnya yang harusnya juga hasil yang valid ya, itu akan menjadi satu tujuan kita bersama tentunya untuk menghasilkan satu riset atau uji klinik yang menghasilkan hasil yang valid. Pemirsa, pengembangan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19 dilakukan peneliti Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara. Obat telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan peneliti Universitas Airlangga mengembangkan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19. Obat sudah masuk dalam tahap uji klinis tahap 3. Obat ini telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat kemudian mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, pihak Universitas Airlangga mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Hingga kini, kombinasi obat COVID-19 ini masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga, Nina Fatima, menjadi relawan vaksin COVID-19. Walau tidak ada kompensasi, Nina memilih menjadi relawan agar pandemi ini dapat cepat teratasi. Nina Fatimah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini mengajukan diri secara sukarela menjadi relawan vaksin COVID-19. Setelah penyuntikan vaksin pada Selasa 11 Agustus lalu, Nina mengaku tidak ada yang berubah dari kesehatan dirinya. Awal mula Nina tertarik menjadi relawan karena melihat pemberitaan di media massa dan pemerintah membutuhkan 625 relawan untuk uji klinis vaksin COVID-19. Nina tergerak karena pemerintah kesulitan memenuhi kuota relawan. Nina mengaku tidak mendapatkan jaminan jika vaksin ini tidak berhasil. Namun Nina menilai vaksin ini sudah diteliti oleh pihak yang ahli di bidangnya. Ia pun berharap COVID-19 dapat segera teratasi. Tidak ada perasaan apa-apa, biasa aja, seperti biasanya, tidak ada gejala siapa lagi gitu. Sekarang kalau nyari orang yang nggak mau juga susah. Lebih baik kita nggak apa-apa lah jadi relawan juga. Yang penting masalah ini cepat bisa teratasi, COVID ini juga cepat hilang. Untuk menjadi relawan, Nina tidak mendapatkan kompensasi. Nina hanya diberikan uang ganti waktu dan uang jajan sebesar Rp200.000 dan diberikan asuransi kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak membuat petugas pemakaman menyerah. Banyaknya jenazah yang dimakamkan setiap harinya justru membuat hati mereka tergerak untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Meski demikian, para petugas pemakaman harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama proses mengebumikan jenazah. Ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas telah tertanam di hati para petugas pemakaman. Mereka tetap menjalankan tugasnya
meski berisiko besar terpapar virus corona saat memakamkan jenazah yang diduga ataupun positif COVID-19. Terlebih di tengah pandemi ini, tugas penggali kubur menjadi lebih berat lantaran meningkatnya angka kematian selama virus corona mewabah di Indonesia. Tercatat hingga minggu kedua di bulan Agustus ini, 4.000 lebih jenazah sudah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Mengapresiasi kinerja para petugas pemakaman, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia memberikan makanan siap saji untuk petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan ada donasi ini memotivasi seluruh PJLP saya yang menangani COVID-19 di TPU Pondok Ranggon. Dan saat ini juga akan saya bagikan kepada yang bersangkutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo seperti itu. Makanan siap saji yang disalurkan MNC Peduli dibeli dari pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi. Untuk itu, melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, mari kita berbagi untuk mendukung tugas tenaga medis dan non-medis, serta membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi hari ini melantik jajaran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas periode 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta. Salah satu yang dilantik dalam jajaran ini adalah Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto yang mewakili unsur pakar kepolisian. 4. Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, serta Menkumham Yasona Laoli resmi dilantik sebagai Ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini di Istana Negara. Pembacaan sumpah dilakukan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua sekaligus anggota Kompolnas, Mendagri sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota, serta Menkumham sebagai anggota periode tahun 2020-2024. Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakan. Penggusuran lahan dengan senjata di Timur Tegah, Selatan Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Kami kembali usai jeda.